Hai, saya Chandres. Welcome to my channel, Sandura The Vlog. Hanya sekedar untaian cerita singkat dan sebaik kenangan agar bisa diingat di suatu hari nanti. Hai, saya Chandres. Ketemu lagi di Sandura The Vlog. Kali ini saya akan melanjutkan cerita saya, sepulang dari Bangkok akhir Juni lalu. Kenalkan, ini anak saya, Raya dan Razan. Kami tinggal di apartemen sederhana di Jakarta. Razan. Kue. Halo kue. Tepuk tangan. Yeay. Hai kue. Pagi ini cukup cerah. Saya mengajak anak-anak jalan-jalan di dekat apartemen kami di Salemba. Kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Ya, rasanya senang sekali bisa bermain lagi bersama anak-anak, setelah 1 bulan tidak berjumpa. Saya biasa mengajak mereka jalan-jalan seperti ini, saat uminya sedang kuliah. Di hari berikutnya, kami berempat pergi ke rumah saudara di Cikarang. Kami berangkat menggunakan KRL. Seperti biasa, si kecil senang sekali kalau diajak naik kereta. Kembali di stasiun Matraman bisa dibuka pintu sebelah kiri, hati-hati. Sekitar 1 jam kemudian, kami pun akhirnya sampai di tujuan. Kuat gak? Oke aja lah. Lagi. Oke, di stasiun Cikarang. Nah, sampai di sini kami melanjutkan perjalanan dengan taksi online ke rumah saudara. Singkat cerita, kami pulang di sore hari, dan kali ini si kakak kepengen berdiri aja katanya. Kami tiba kembali di stasiun Manggarai, di sore hari menjelang maghrib. Alhamdulillah. Beberapa hari kemudian, saya mesti ke Bogor untuk menjalankan tugas lainnya. Kali ini saya berangkat sendiri, dan anak-anak tinggal bersama neneknya sembari Umi kembali mengikuti kuliah S2-nya di UIN. Saya keluar dari stasiun Bogor dan tiba di alun-alun kota. Wah, rasanya sudah banyak perubahan sejak saya terakhir kali ke Bogor sekitar 6 tahun lalu. Saya cukup bersemangat kali ini. Saya jalan sedikit mengelilingi alun-alun kota. Kemudian barulah saya naik taksi online menuju hotel, tempat kegiatan saya selama di Bogor untuk 3 hari ke depan. Beginilah suasana jalanan kota Bogor yang dipenuhi dengan pepohonan rindang. Rasanya senang bisa kembali. Saya juga bisa mengintip Istana Bogor di ujung sana. Alhamdulillah, tidak lama kemudian saya tiba di hotel tujuan. Beginilah pemandangan kota Bogor dari jendela kamar. Sejuk dan sedikit mendung ya. Tidak heran kalau Bogor disebut juga dengan kota hujan. Setelah selesai seharian mengikuti kegiatan di hotel, saya menyempatkan diri berjalan-jalan keluar, hingga saya sampai di salah satu taman di sudut kota.
Taman ini bernama Taman Kencana. Suasananya cukup sepi ya. Dikutip dari situs tempat wisata.pro, taman ini awalnya dikenal dengan nama Van Imhoff Plain, yang dibangun sejak tahun 1917. Taman ini sepertinya bisa menjadi pilihan tempat untuk nongkrong atau sekedar bersantai bersama teman, sahabat ataupun keluarga. Suasana di sini sejuk dan nyaman karena dikelilingi oleh pepohonan yang rindang. Setelah singgah di Taman Kencana, saya melanjutkan perjalanan menyusuri pedestrian kota, hingga sampai di taman lainnya. Taman ini disebut Taman Ekspresi Sempur. Di sini kita bisa melihat para remaja yang sedang bercengkrama, dan juga ada lapangan bola yang cukup luas di sini. Wah, di sini rasanya sejuk sekali. Saya tidak terlalu lelah untuk menyusuri jalan ini, barangkali karena sambil melihat-lihat hal baru dan pemandangan hijau di mana-mana. Sampai di tepian sungai, saya cukup penasaran untuk melihat taman lainnya yang ada di sini. Sepertinya ada anak-anak yang sedang bermain bersama orang tua mereka. Asik juga ya. Setelah itu, saya kembali melewati jembatan di atas sungai. Saya terus berjalan, hingga sampai di Kompleks Kebun Raya Bogor. Yuk, kita lihat bagaimana suasananya. Di sekeliling kebun raya ini terdapat pedestrian yang nyaman untuk berjalan kaki. Di ujung sana, saya bisa melihat sekawanan rusa di Komplek Istana Bogor. Di seberangnya juga ada balai kota. Rupanya, kita bisa berinteraksi juga dengan rusa-rusa di sini. Dilansir dari situs pemerintah, rusa-rusa tokoh koleksi Istana Kepresidenan Bogor ini pertama kali dibawa oleh Gubernur VOC, Sir Thomas Stamford Raffles, dari daerah perbatasan India dan Nepal pada tahun 1814. Kini, hewan ini sudah lebih dari 200 tahun menghuni dan berkembang biak di area padang rumput halaman Istana Bogor. Nah, meski kita bisa berinteraksi langsung, kita tidak diperbolehkan memberi makan rusa-rusa ini ya guys. Oh iya, selain itu, Kota Bogor juga punya moda transportasi umum seperti Delman. Yang lebih modern, yaitu bus Kota Bogor yang dapat dengan mudah dijumpai di jalan-jalan utama. Saya terus menelusuri jalanan tepi Kebun Raya Bogor, hingga sampai di persimpangan dekat alun-alun kota. Ternyata tidak jauh juga ya dari hotel. Yap, akhirnya saya sampai ke sini lagi deh. Jadi, ceritanya anak-anak dan uminya kepingin menyusul saya ke Bogor. Mumpung di kamar saya cuma sendiri, maka saya perbolehkan. Mereka katanya mau ke sini naik KRL. Mudah-mudahan saja uminya tidak rempong ya di jalan, karena bawa 2 bocil. Saya juga jadi harap-harap cemas nih. Jadi, saya ke sini untuk menjemput anak-anak dan uminya di stasiun Bogor. Akhirnya, saya ikut menikmati suasana sore dikala anak-anak asyik bermain di taman bersama orang tuanya. Nah, disinilah tempat saya akan menanti kedatangan anak-anak dan istri saya. Sembari menunggu, saya kemudian menyempatkan diri melihat-lihat dan berkeliling di alun-alun kota ini. Saya tidak sabar menanti mereka. Sampai akhirnya, anak-anak dan uminya tiba menjelang maghrib, dan kami bertemu kembali. Alhamdulillah, anak-anak sudah sampai. Hari ini, kami siap-siap akan pergi jalan.
Raya kelihatan senang sekali. Adik, kita mau yang itu yuk. Adik, ayo. Tangga apa? Tangga. Boleh? Yap, kami jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor. Selanjutnya, kami naik kendaraan touring bersama pengunjung lainnya. Lagi di Kebun Raya Bogor. Razan, biasa bobo. Dimanapun aku tidur. Memang udah tempat baru ya tangga. Ini aku mau lihat busa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Kebun Raya Bogor. Dengan saya Wisnu, sedikit akan menjelaskan sejarah singkat Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor didirikan pada tahun 1817, tepatnya pada tanggal 18 Mei 1817. Sebelah kanan kita terdapat taman akuatik, koleksi dari berbagai tanaman air. Dapat di antaranya talas air, pisang air, beting godok, papirus, dan bunga teratai. Ada panah. Yang ditopang oleh besi ini adalah pohon kurma. Pohonnya tumbuh tetapi tidak pernah berbuah. Ada 3 faktor yang menyebabkan pohon kurma ini tidak berbuah. Yang pertama adalah iklim, dan yang kedua adalah dia sendiri. Kalau pohon kurma jika ingin berbuah minimal 2 pohon yang ditanami. Sama 2 Pak? Iya, dulunya nggak tahu. Anak berbuat. Dia apa Pak? Apa? Yang ketiga dia jomblo Pak. Ini kalau anunya laki-laki. Sebelah kanan kita ini adalah bunga teratai raksasa yang berasal dari sungai Amazon. Ini adalah taman koleksi obat keluarga atau apotek hidup. Terdapat di antaranya kumis kucing, sambiloto, cili merah, jahe merah, dan berbagai jenis tanaman obat lainnya. Jadi macan. Macan. Ini aja karena bentuknya Oh iya betul. 1 tahun sekali. Oh, ini pas lagi tumbuh ya. Menggantung di sebelah kiri kita ini bernama sosis Afrika atau bernama Latin Nigeria africana. Biasa dijadikan pakan untuk badak, gajah, dan jerapah. Iya, tidak dapat dikonsumsi oleh manusia. Dikarenakan 12 jam setelah terlepas dari pohonnya, dia akan berfermentasi mengandung alkohol 80%. Tempat di atas aliran sungai Ciliwung yang mengalir menuju ke ibu kota Jakarta. Dan yang sebelah kanan adalah beringin putih. Usianya 156 tahun. Pohon jodoh deh. Ini adalah pavilion bagian belakang Istana Kepresidenan Bogor. Istana Bogor didirikan pada bulan Agustus tahun 1745 dengan luasan area mencapai 28 hektar. Ya, begitulah jalan-jalan kami mengelilingi Kebun Raya Bogor. Setelah tur singkat ini, kami semua check out dari hotel dan bersiap berangkat pulang kembali ke Jakarta. Hai, kami lagi di Perpus Jakarta. Keren banget ini. Taman Ismail Marzuki. Ya kan Razan? Iya. Sekembalinya kami ke Jakarta, saya sempat mengajak anak-anak berkunjung ke Perpustakaan DKI. Setelah itu, saya jalan-jalan sore keliling kota seorang diri, mumpung besok saya harus pulang kembali ke Padang. Ya, kami sebenarnya berasal dari Padang, namun karena istri saya sedang ambil S2 di UI, sementara saya kerja di Padang, kami harus LDR sementara waktu. Selama di Jakarta, saya memang senang naik bus Transjakarta ini. Untuk naik bis, kita mesti menyiapkan kartu e-money. Kartunya bisa dibeli di toko-toko terdekat atau di bank. Untuk mengisi saldonya, bisa lewat mobile banking dan ATM. Nah, kali ini saya memilih rute menuju halte Tosari, dekat Bundaran HI. Suasana di sekitaran Bundaran HI ini memang ramai seperti ini. Apalagi kalau di sore hari, saat jam pulang kantor. Kebetulan saya lewat di daerah Dukuh Atas, tempat Citayam Fashion Week yang lagi viral itu. Tapi kali ini saya memilih berjalan ke stasiun bawah tanah, untuk bersiap naik MRT tujuan Blok M.
Ini dia suasana di dalam stasiun MRT bawah tanah di Jakarta. Sekitar 30 menit kemudian, saya tiba di stasiun MRT Blok M. Saya pun sholat maghrib, sampai akhirnya istri saya menelpon dan membuat saya harus segera kembali sesegera mungkin. Udah segar. Mau main lagi. Razan tiba-tiba sakit malam itu, dan harus kami larikan ke rumah sakit. Alhamdulillah saat ini kondisinya sudah jauh lebih baik. Jujur, saya sempat galau, karena, hari itu juga, saya mesti kembali ke Padang. Karena akhirnya diperbolehkan pulang oleh dokter, istri saya meyakinkan saya bahwa insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Kan giuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Oh, sakit tangan itu. Itu namanya infus. Iya, infus. Sakit tangannya dan yang itu. Iya, infus. Biar cepat pulang. Infus ya. Ketemu kakak ya. Oh, sakit tangan yang itu dipegang. Sayang. Meski berat, perpisahan itu harus terjadi. Saya akhirnya kembali pulang ke Padang, dan berdoa semoga semuanya akan baik-baik saja. Ya, bagaimanapun, kehidupan ini memang sudah diatur oleh Yang Maha Pencipta. Kita manusia, tentu hanya bisa berencana, berikhtiar, berdoa, lalu bersabar dan bersyukur dengan ketentuannya. Akan tetapi di balik itu semua, yakinlah semua yang kita lalui adalah yang terbaik, selama kita ikhlas kepadanya. Semua pasti ada hikmahnya. Untuk kesekian kalinya, saya kembali melewati jalan ini, terutama saat diberi kesempatan untuk menengok anak dan istri saya di Jakarta. Tapi kali ini, saya mesti kembali ke Padang, dengan harapan suatu saat nanti, saya akan kembali pulang ke Jakarta untuk bertemu dengan orang-orang yang sangat saya sayangi. Semoga kami semua bisa sabar menjalani ujian ini, dan suatu saat, kami tidak akan terpisah lagi oleh jarak dan waktu. Biarlah, kisah ini menjadi kenangan tersendiri yang harus kami tempuh demi masa depan yang lebih baik. Yap, untuk kali ini, saya ingin mengucapkan, sampai jumpa lagi, Jakarta. Sampai jumpa lagi Raya, Razan dan Yaya, istri saya yang tengah berjuang menempuh pendidikan. Semoga Yang Maha Kuasa senantiasa menjaga kalian dimanapun berada. Abi izin ke Padang ya. Abi sadar, rumah Abi sekarang adalah tempat di mana kalian berada. Semoga Abi bisa kembali bertemu dengan kalian semua. Amin.